Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Falhamdulillah, kita lanjutkan lagi dars kita, masih pembahasan isim-isim yang mansubat, dan al-an kita masuk ke pembahasan isim mansub, yaitu al-hal. Baik, kita baca. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babul hal, bab al-hal. Wa huwa wasfun fadlatun yaqa'u fi jawabi kaifa ka darabtul lissa maktufan. Bab hal, dan definisi hal adalah wasfun, yaitu isim wasaf. Wasaf telah kita sebutkan, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, dan dia mushtaq. Mushtaq bukan jamid. Kemudian fadlatun, dan isim wasaf tersebut sifatnya fadlah. Fadlah yang telah kita bahas yaitu yang bisa tidak ada di dalam suatu kalam. Misalnya dalam suatu kalam pasti ada rafa. Mata Zaidun misalnya. Zaidun sebagai fa'il dan dia rafa. Waalaikumsalam. Atau Zaidun qaimun, sama-sama rafa. Dan ini namanya umdah, pasti ada dalam suatu kalimat, tidak butuh kepada yang lain. Beda halnya dengan maf'ulun bih misalnya, dia sifatnya fadlah. Contohnya tadi Zaidun qaimun, tidak butuh maf'ulun bih, fadlah, bukan umdah. Nah, di sini yang dimaksud dengan fadlah pada bab hal yaitu yang sudah sempurna jumlahnya. Secara nahwu sudah sempurna jumlah, misalnya fi'il dan fa'il atau mubtada khabar, sudah sempurna jumlah. Kemudian datang hal dan dia sebagai fadlah, bukan termasuk jumlah sempurna dalam artian nahwu. Dikarenakan bukan termasuk jumlah sempurna dalam makna. Dikarenakan kalau jumlah sempurna dalam segi makna, maka nanti hal tersebut menjadi umdah. Ini Pak bukunya. Udah lama simpan Pak. Contohnya ya, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau jalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Nah, maraha dia sebagai hal. Dan kata beliau di sini, hal tersebut sifatnya fadlah. Seharusnya kalau fadlah kita artikan tidak butuh kepada hal, maka bisa kita hilangkan maraha. Tapi artinya nanti jangan engkau jalan di atas bumi. Bisa nggak dipahami maknanya? Janganlah engkau berjalan di atas bumi. Bisa nggak dipahami? Ya, jadi kalau bukan di atas bumi, di mana? Ya kan? Berarti tidak sempurna. Nah, maka dari segi makna tidak sempurna kalau tanpa hal, yaitu maraha. Maka makna fadlah yang lebih tepat di sini adalah yang terletak setelah jumlah yang sempurna dari sisi nahwu. Contohnya ada fi'il dan fa'il, kemudian datang hal. Dari sisi nahwu fi'il dan fa'il sudah cukup, ya kan? Tapi dikarenakan maknanya nanti tidak pas, maka didatangkanlah hal. Ya, ana ulangi lagi ya. Hal, definisi hal yaitu wasfun, isim wasaf. Kalau wasaf itu kita artikan apa? Isim fa'il,
isim maf'ul, ya kan, yang ada mushtaqnya, bukan jamid. Kemudian fadlah. Fadlah di sini dia sifatnya tambahan. Arti fadlah kan tambahan. Tambahan ini bagaimana maksudnya? Apakah tambahan dari sisi nahwu atau makna? Nah, fadlah di sini dari sisi tambahan, dari sisi nahwu. Dikarenakan kalau dari sisi makna nanti dia harus ada. Contohnya tadi seperti yang anda ucapkan, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Kalau kita katakan maraha di sini dari sisi makna tambahan dia, maka bisa dihilangkan maraha. Janganlah engkau berjalan di atas bumi, tapi tidak bisa dipahami. Iya kan? Kenapa tidak boleh berjalan di atas bumi? Lalu di mana? Maka fadlah di sini adalah tambahan dari sisi nahwu. Dalam artian dia terletak setelah jumlah yang sudah sempurna. Wala tamshi fil ardi maraha. Ada fiil, ya kan? Tamshi. Ada fa'il, dah sempurna. Kemudian ditambahkanlah maraha sebagai hal fadlah. Yaqa'u fi jawabi kaifa, dan dia terletak setelah jawab kaifa. Maksudnya bisa kita bertanya dengan kaifa untuk mengetahui hal tersebut. Contohnya ya, ja'a Zaidun mutabassiman. Zaid datang dalam keadaan tersenyum. Bisa kita tanya, kaifa ja'a Zaidun? Bagaimana Zaid ja'a? Zaidun ja'a mutabassiman. Contohnya ka darabtul lissa maktufan. Aku memukul lis pencuri maktufan dalam keadaan terbelenggu tangannya. Bisa kita tanya, kaifa darabtal lissa? Bagaimana engkau memukul pencuri itu? Kemudian juga nanti bisa hal tersebut datang dalam keadaan isim yang jamid. Kalau tadi kan definisinya hal tersebut harus isim wasaf, isim yang mustaq, isim fa'il, isim maf'ul. Tapi bisa juga nanti dia kondisinya jamid. Nah, kalau jamid tinggal ditakwil ke bentuk mustaq. Contohnya ya, u'budullaha wahdahu. Sembahlah Allah semata, ya kan? Wahda itu isim jamid atau mustaq? Wahda. Ada enggak wahada yuhadu gitu? Enggak ada, jamid kan? Maka ditakwil menjadi mustaq, yaitu atau contoh yang lain lah. Kalau itu lebih tepatnya nanti ma'rifahnya. Oh ya nih, dalam firman Allah Ta'ala surah An-Nisa, fanfiru subatin. Subatin itu dalam bentuk jamid, maka ditakwil menjadi bentuk yang mustaq, yaitu fanfiru mutafarriqina. Berlarilah kalian mutafarriqin dalam keadaan bercerai-berai. Kemudian terkadang juga seperti yang Anda bilang tadi, dia hal tersebut memiliki syarat. Di matan selanjutnya, wa syartuha at-tankir. Syarat hal tersebut dalam keadaan nakirah. Tapi terkadang seperti yang Anda bilang tadi, hal tersebut datang dalam keadaan ma'rifah. Kalau contoh yang nakirah seperti yang kita contohkan tadi, darabtul lissa maktufan, ja'a Zaidun dhahikan mutabassiman, ini kan nakirah. Tapi kalau ma'rifah, contohnya tadi u'budullaha wahdahu, wahdahu kan ma'rifah. Apa penyebab wahdahu menjadi ma'rifah? Tidak beralif lam. Apa tanda ma'rifah yang di situ? Iya, dimudofkan kepada hu tersebut domir, dan domir adalah ma'rifah kan, berarti wahdah menjadi ma'rifah. Nah, kalau hanya dalam keadaan ma'rifah, maka ditakwil menjadi bentuk nakirah. Contohnya u'budullah wahdahu ditakwil menjadi u'budullaha munfaridan. Munfaridan dalam bentuk isim fa'il mustaq, ya kan, dan dia nakirah. Kemudian wa sahibiha at-ta'rif. Adapun sahibul hal itu ma'rifah. Halnya nakirah, ya kan, penjelasnya nakirah.
Adapun objek yang dijelaskan, contohnya tadi ja'a Zaidun dhahikan. Yang mana hal? Dhahikan. Yang mana sahibul hal? Zaidun kan? Nah, sahibul halnya dia harus ma'rifah. Seperti yang tadi ja'a Zaidun, Zaidun kan ma'rifah. Atau ubudullah, Allah kan ma'rifah. Dan sahibul hal haruslah ta'rif, ma'rifah. Kalau tidak ma'rifah, maka boleh juga awit takhsis, taksis yang dikhususkan. Ini sudah kita bahas nih. Apa yang dimaksud dikhususkan? Misalnya dia isim nakirah, dikhususkan dengan apa? Isim malam nanti jadi ma'rifah dia. Ini dia nakirah Pak. Tapi nakirah yang dikhususkan, identiknya apa ini? Yang pertama dia diberi na'at. Na'at, kemudian isim setelahnya na'at juga dalam bentuk nakirah. Maka nakirahnya apa? Ghairu khalisah kan? Nakirah yang tidak murni lagi, masih ingat? Nakirahnya berkurang. Nah, itu maknanya taksis, dikhususkan. Walaupun nakirah tapi dikhususkan nakirahnya. Atau dengan apa? Idhofah. Dengan mudhof, dimudhofkan. Awit ta'mim atau sahibul halnya tersebut dia umum. Kalau umum nanti walaupun dia bentuk nakirah bisa sahibul hal. Kemudian awit ta'khir atau sahibul halnya berada di belakang. Dalam artian hal duluan baru sahibul hal. Seharusnya apa? Sahibul hal dulu kan, contohnya tadi ja'a Zaidun dhahikan. Zaidun sahibul hal, kemudian ada halnya. Tapi kalau dalam bentuk nakirah sahibul halnya dia ditakhir, dibelakangkan. Contohnya khusya'an absaruhum yakhujuna. Kemudian fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin. Nah, contohnya di sini khusya'an absaruhum. Khusya'an dia hal dari mana? Yakhujuna, kan ada dhamir di situ kan, waw pengganti hum, ya kan? Nah, yang namanya dhamir ma'rifah, ya kan? Berarti halnya khusya'an dan dia nakirah, adapun sahibul halnya yaitu waw dan dia ma'rifah. Kemudian contoh yang kedua, fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin. Nah, ini contoh yang mana nih? Contoh yang at-ta'rif atau at-takhsis atau at-ta'mim atau at-ta'khir? Takhsis, ya kan? Tinggal diurutkan. Yang pertama contoh untuk yang ta'rif, yang kedua contoh untuk yang takhsis. Mana syahidnya di sini? Yang ditakhsis. Takhsis tapi dua tadi kita sebutkan, na'at sama mudhaf ilaihi. Ini mudhaf ilaihi, arba'ah dimudhafkan kepada ayyam kan? Berarti dia ditaksis 4 kan masih umum. 4 apa? 4 bulan kah, 4 hari kah, 4 jam. Ditaksis menjadi 4 hari. Sawaan sebagai halnya. Arba'ati ayyam sebagai sahibul hal dan dia walaupun nakirah tapi ditaksis. Kemudian contoh yang ta'mim, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Mana ta'mim di sini? Min qaryatin. Qaryatin kan nakirah. Nah, di dalam kaidah usul fikih kah, kaidah nahwu kah, kalau ada isim nakirah sebelumnya ada penafian, maka ini untuk umum. Qaryatin kan nakirah, sebelumnya ada penafian, wa ma ahlakna. Ini juga usul fikih sama. Kalau ada isim nakirah sebelumnya penafian, maka litakmim. Adapun contoh yang takhir seperti syair limayyata muhishan talalu. Milik si Mayyah nama wanita ya. Milik si Mayyah ada rumah yang sudah lama ditinggal yang menjadi muhishan. Apa tuh? Tempat yang seram lah, tempat binatang buas, ya kan. Nah,
Syahidnya di sini muhisyan dia sebagai hal. Mana sahibul halnya? Tolalun. Dan tolalun sahibul hal berada di akhir, ya kan? Dan dia nakirah, maka boleh. Muhisyan sebagai hal, tolalun sebagai sahibul halnya dan dia nakirah. Atau contoh yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Salah satu i'rab, ada i'rab yang lainnya, tapi salah satu i'rabnya yaitu kufuwan sebagai hal. Mana sahibul halnya? Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Ahadunnya sebagai sahibul hal. Ahadun nakira kan? Boleh nakira dikarenakan dia di akhir. Ini tetap kalau kaidah ta'mil tadi, Iya. kalau sebelumnya itu ada penafian ya. Iya, sebelumnya ada penafian, kemudian inilah an-nafi, an-nahi juga termasuk. Ada penafian, setelah itu Ada isim nakira, iya. Selesai ya pembahasan hal. Kemudian pembahasan isim mansub setelahnya yaitu isim mansub yang at-tamyiz. Tamyiz definisinya huwasmun fadlatun, yaitu isim yang fadlah. Seperti yang kita jelaskan tadi, fadlah, tambahan. Kemudian nakiratun, dan tamyiznya nakirah. Berarti sama dengan hal, ya kan? Fadlah nakirah. Tapi yang membedakannya, kalau tamyiz jamidun. Kalau hal tadi apa? Wasfun, ya kan? Mustaq. Kalau ini jamid, tidak bertasrif. Kemudian mufassirun liman bahama minadz zawat. Kalau hal dia mufassirun liman bahama minal hayat. Ya. Kalau hal dia menjelaskan tentang kondisi, adapun tamyiz mufassirun liman bahama minadz zawat, menjelaskan tentang zat yang masih perlu dijelaskan. Kalau tadi hal yang dijelaskan yaitu kondisinya, kalau tamyiz zatnya. Wa aktsaru wuqu'ihi ba'da, dan kebanyakan tamyiz terletak setelah yang pertama al-maqadir, yaitu al-maqadir ini mencakup kiloan, meter, atau apa lagi, liter. Contohnya kajaribin nakhlah, kajaribin nakhlan. Jarib ini apa namanya? Suatu ukuran yang bermakna 20.000 meter persegi. Nakhlan, pohon kurma. Nah, nakhlan dia sebagai tamyiz dikarenakan terletak setelah isim yang bermakna apa? Al-maqadir. Atau sa'in tamron, 1 liter, 1 sa' kurma. Tamron sebagai tamyiz dikarenakan terletak setelah isim yang bermakna al-maqadir. Atau manawaini asalan, 2 pon madu. Pon, 2 pon berapa kilo, Pak? 1 ya? Pon, bukan pesta olahraga nasional ya. Pon itu setara 1 kilo kalau nggak salah. 2 pon madu. Itu pon sterling. Itu mata uang, Pak. Ponde itu mata uang. Nah, kalau isim yang terletak setelah isim yang bermakna al-maqadir dan dia mansub, maka dia sebagai tamyiz. Atau juga yang terletak setelah, banyak tamyiz terletak setelah al-adad, bilangan. Contohnya ahada asyara kaukaba, 11 bintang. Ahada asyara kan bilangan, maka kaukaba sebagai tamyiz. Ila tis'in wa tis'in, sampai ke 99. Ila tis'in wa tis'in anak jatan, 99 sapi. Iya, dikarenakan kalau 1 sampai 10 mudhaf ilaihi, ya kan? 100 sampai ke atasnya mudhaf ilaihi juga, ya kan?
Wa minhu, di antara yang bagian adat bilangan itu, tamyiz kam alistifhamiyah, tamyiz untuk kata kam, tapi kamnya untuk bertanya, istifham, bertanya. Mengapa di sini disamakan dengan adat? Dikarenakan kam ini sama dengan mirip, ya kan? Kam berapa? Pasti jawabannya 7 yang bermakna adat. Contohnya kam abdan malakta, berapa budak engkau miliki? Ini kan pertanyaan untuk angka, 7 misalnya. Ini kam istifhamiyah. Fa amma tamyizul khabariyati, adapun tamyiz untuk khabariyah maksudnya kam, tapi bukan kam istifhamiyah. Kalau tadi kan kam untuk bertanya, berapa budak yang kau miliki? Nah, tapi kalau kamnya untuk pengkabaran, misalnya kalau bahasa Indonesia ya, berapa banyak rumahku di sana? Itu kan bukan bertanya dia, tapi untuk mengabarkan dia punya banyak rumah untuk untuk berbangga, ya kan? Maka famajrurun mufradun, maka dijarkan mufradun, kemudian isim setelah kam tersebut dalam bentuk mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Katamyizil mi'ah, seperti tamyiz mi'ah, yaitu tamyiz yang bermakna mi'ah, 100. Wa ma fauqaha, dan apa yang di atasnya, maksudnya 100 ke atas. 100 ke atas mudhof-mudhof nggak, Ustaz? Apa? 100 ke atas mudhof-mudhofnya nggak? Enggak, maksudnya bukan apa namanya ya, ini kamnya setelah kam itu kan ada isim. Nah, isim tersebut bagaimana? Isim tersebut maknanya 100, tapi dalam bentuk mufrad. Yang mudhof ilaih tadi itu, kalau yang mana tadi? Yang ahada asyara kaukabah, misalnya sittatu kawakib misalnya. Bukan itu ya. Ini kam. Contohnya ya, kam abdan malakta, ini tadi kam istifhamiyah kan. Nah, kalau kita alihkan ke tamyiz khabariyah, bukan untuk bertanya tapi untuk mengkabarkan, maka kam setelahnya apa? Abdin, famajrurun, dijarkan dia, kam abdin. Dan abdin di sini kata mizil mi'ah, maknanya 100. Bukan artinya kam abdin berapa budak, berapa banyak budak, maksudnya 7, 8, bukan, tapi 100 lebih. Wa ma fauqaha, dan yang di atas 100. Jadi kalau misalnya contohnya kam abdin malaktu, berapa banyak budak yang aku miliki, maksudnya itu 100 lebih. Paham? Atau majmu'un. Nah, kalau setelah kam itu dalam bentuk jamak, maka katamyizil asyarati wa madunaha, maka maknanya 10 ke bawah. Contohnya kam, apa jamaknya abdun? A'bud. Nah, berarti kam a'budin malaktu, maknanya apa? Berapa banyak hamba yang kumiliki? 10 ke bawah maknanya. Kam a'budin malaktu, berapa banyak hamba yang kumiliki? Bukan bertanya ya, dia mengkabarkan 10 ke bawah. Ya, kalau dalam bentuk jamak abadnya. Kalau kam abdin tadi, kalau dalam bentuk mufrad 100 ke atas, tapi kalau jamak ke bawah, 10 ke bawah. Iya, seharusnya iya, lupa. Kemudian walaka, ini pembahasan selanjutnya nih.
Tapi masih berkaitan dengan kam tadi. Walaka fi tamyizil istifhamiyati al-majrurati bil harfi jarrun wa nasbun. Dan boleh bagimu bagi tamyiz istifhamiyah, berarti kamnya kam istifhamiyah untuk bertanya ya. Al-majrurati bil harfi, kamnya dijarkan dengan huruf. Contohnya kalau kita nanya bikam, kam sebelumnya ada huruf jar, bikam. Nah, bagaimana kondisi isim setelah kam tersebut? Boleh jarun, dijarkan. Misalnya tadi bikam abdin. Wa nasbun, boleh juga dinasabkan bikam abdan. Gitu, Pak. Dah selesai pembahasannya. Bikam abdin kemudian bisa juga dinasabkan. Tapi sampai sini ada pertanyaan? Tamyiz. Tamyiz itu artinya untuk membedakan, Pak, artinya. Kalau secara makna bahasa ya, mayyaza, perbedaan, membedakan ya kan. Itu tamyiz zat ya kan. Hal keadaan. Keadaan. Tamyiz zat. Nah, tamyiz juga wa yakunu tamyizu mufassiran lin nisbah. Terkadang ada juga tamyiz, bukan ada juga ya, bahkan banyak kita jumpai tamyiz yang dia menjelaskan tentang penisbatan. Contohnya yang pertama, penisbatan yang pertama muhawwalan. Yang pertama ini muhawwal, dia diubah. Asalnya dia bukan tamyiz, kemudian diubah menjadi tamyiz. Contohnya ishta'ala ra'su syaiba. Ista'ala, mana ista'ala? Menyala ya kan. Menyala kepala. Penisbatan menyala kepada kepala. Pertanyaannya kan apanya menyala? Syaiban, ubannya. Nah, asalnya di sini syaiban kan tamyiz nih. Asalnya dia bukan tamyiz, tapi apa? Sebagai fa'il. Ishta'ala syaibu ra'si. Menyala uban kepala, gitu kan? Menyala uban kepala. Kemudian dikarenakan di sini pembahasan kita muhawwal, dia diubah, maka muhawwalan syaiban tamyiz yang diubah dari bentuk fa'il. Asalnya dia fa'il. Makanya dinamakan dengan apa? Muhawwalan. Muhawwalan anil fa'il. Berarti yang pertama dia diubah dari fa'il. Contoh yang kedua, diubah dari bentuk maf'ulun bih. Wa fajjarnal arda uyunan. Kami pancarkan bumi sepancar-pancarnya ya kan? Mata air gitu. Asalnya wa fajjarna uyunal ardi. Kami pancarkan mata air bumi. Kemudian dipindahkan uyuna yang asalnya sebagai maf'ulun bih menjadi tamyiz. Dikarenakan apa? Ada makna yang diinginkan. Kalau tadi menyala kepala, seakan-akan semua kepalanya itu penuh dengan uban. Menyala kepala, berarti kan putih semua. Beda dengan menyala uban di kepala. Maknanya belum mubalaghah, belum tinggi kali gitu. Atau wafajjarnal arda uyuna. Kami pancarkan bumi, berarti seakan-akan semua bumi dipancarkan dengan mata air. Kemudian contoh yang ketiga yang dia muhawwal dari mubtada. Contohnya wa ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ana mubtada, aktsaru sebagai khabarnya, malan sebagai tamyiz. Asalnya apa di sini? Malan dia tamyiz, asalnya dia mubtada. Berarti apa? Apa? Tapi malan tamyiz, Pak. Asalnya dia mubtada. Berarti dia lah di awal. Mali, malan tambahan kan mali. Mali aktsaru minka asalnya. Kemudian jenis yang kedua yaitu ghairu muhawwal, yang dia tidak diubah dari bentuk fa'il lah, tidak diubah dari bentuk maf'ulun bih lah, tidak pula dari mubtada, tapi dia tidak diubah. Contohnya imtala'al ina'u ma'an. Imtala'a menjadi penuh, al ina'u bejana,
ma'an dengan air. Ini asalnya bukan fa'il. Kalau fa'il coba kita artikan. Imtala'a ma'ul ina'i. Menjadi penuh air bejana. Padahal tadi yang kita inginkan bejananya dipenuhi air, ya kan? Beda ya kan? Atau sebagai mubtada. Kalau maf'ul bih kan nggak bisa nih. Karena imtala'ah bukan butuh maf'ul bih. Misalnya, ma'ul ina'i imtala'a, air bejana penuh. Sama juga seperti yang tadi, ya kan? Kemudian waqad yu'akkidani. Ini pembahasan selanjutnya. Terkadang hal ini yu'akkidani kan dhamir huma kan? Betul kan? Terkadang keduanya menjadi taukid. Maksudnya apa? Hal menjadi taukid, bukan menjelaskan kondisi, itu maksudnya. Atau tamyiz menjadi taukid, bukan menjelaskan zat. Kalau tadi kan hal menjelaskan kondisi kan, tamyiz menjelaskan zat. Tapi terkadang kedua-duanya itu cuma menjelaskan sebagai taukid. Contohnya, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kalau belum menjelaskan topik, jadi membedakan apa sih? Membedakan apa, Pak? Karena hal itu menjadi topik, kata topik Ya, menjadi topik. maknanya sebagai taukid. Terus maksudnya Yang membedakannya tetap menjelaskan zat, tamyiz, dan hal tetap menjelaskan keadaan yang itu. Jadi sama topik. yang pertama untuk membedakannya ini, kalau mufsidin kan dia wasaf, Pak. Berarti ini hal, bukan tamyiz. Ini satu contoh dulu, Pak, untuk hal ini. Bukan contoh semua. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Di sini mufsidin dia hal dikarenakan wasab, mustaq, isim fa'il kan. Dia menjelaskan sebagai taukid dari ta'thaw. Janganlah kalian melakukan kejahatan di muka bumi dalam keadaan merusak. Ini kan sebagai taukid melakukan kejahatan, ya kan? Wa qawluhu, dan contoh yang lain yaitu contoh tamyiz, min khairi adyanil bariyati dinan. Ini perkataan Abu Thalib, ya kan? Yaitu kalau sambungan syairnya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Dan sungguh aku telah mengetahui di antara agama yang terbaik adalah agamanya Nabi Muhammad. Min khairi adyanil bariyati dinan. Agama Nabi Muhammad termasuk agama yang paling baik di antara semua agama. Nah, dinan di sini dia sebagai tamyiz, tapi bukan menjelaskan zat, hanya sebagai taukid. Dinan sebagai taukid dari min khairi adyan. Atau walaqad alimtu anna dina Muhammadin, bukan seperti yang misalnya di contoh yang lain yang tadi, yang ista'ala ra'su syaiba. Kalau ini kan menjelaskan zatnya kan, menjelaskan ar-ra'su. Tapi kalau dinan dia tidak menjelaskan apa-apa, dia hanya sebagai taukid untuk menegaskan lagi, menguatkan kembali. Wa minhu, dan diantaranya bi'sal fahlu fahluhum fahla. Sejelek-jelek bapak adalah bapaknya mereka, fahlan. Ditegaskan lagi, ditaukidkan lagi, fahlan. Bukan menjelaskan zat, tapi untuk mentaukid lagi. Khilafan li Sibawaihi. Kalau Sibawaihi menganggap ini bukan tamyiz. Kita si sebuah Apa? Tapi kita lihat sama sebuah wahid. Karena tadi kan sebuah wahid betul itu. Iya. Tapi ada pengecualiannya lah, Pak. Itu kan cuma untuk mubalaghah, untuk melebihkan, ya kan? Jadi kalau ini min khairil adyan, Iya. berarti artinya sebaiknya agama gitu.
Ya, dari taukidnya. termasuk sebaik-baik agama manusia, dinan, agama. Tauhid kan? Tapi sudah habis pembahasan hal dan tamyiz. Dan pembahasan selanjutnya itu pembahasan mustasna. Kita ambil besok aja kan. Kalau taukid yang kawan-kawannya itu atof, naat, badal, dia sesuai dengan yang sebelumnya kan, yang muakkadnya. Kalau rafa maka dia rafa, kalau nasab dia nasab. Nah ini maksudnya dia hal, tapi arti hal itu apa? Menjelaskan kondisi kan, menjelaskan kondisi kan. Tapi hal di sini maknanya taukid, maknanya taukid. Dari segi Rob tetap Hal, ya, atau tamis, tapi maknanya taukid. طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته